Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku, sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar, Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Seorang resikomisu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-465 ini dengan para pemain Billy sebagai Damar Taun, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Arya sebagai Resi Bawani, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Margaret sebagai Kensi Winareswari, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Damar Taun telah memilih, tetapi yang dipilih oleh pemuda itu ternyata raja yang berada di tangan kirinya. Raja yang berwujud mata. Kameswara tidak mempertimbangkan lebih panjang lagi. Damar Taun diserangnya. Sebuah serangan dalam jarak yang sangat dekat yang membuatnya terjengkang dan dari mulutnya muncrat darah. Resi Bawani sangat terperanjat. Resi Bawani yang sama sekali tidak menduga apa yang dilakukan Kameswara segera menyerang pemuda itu sejadi-jadinya. Parah kau anak muda. Sang Resi.
Kau benar-benar iblis, Kameswara. Kau dapat dari mana ilmu itu? Bersiaplah Sangwasi. Kita sedang bertarung. Kita tidak sedang memperbincangkan sesuatu yang ngoyo-woro. Bersiaplah. Jika kau mati, maka betapa malangnya nasibmu. Untuk kemudian kematianmu akan disusul oleh kematian muridmu itu. Iblis kau. Iblis dari neraka kau. Bunuh dia, Guru. Balaskan rasa sakit ini, Guru. Bunuh dia. Bunuh dia, Guru. Bunuh. Damar Taun. Aku tidak mau mati, Guru. Aku tidak mau mati. Aku masih ingin hidup. Ambil nyawanya, Guru. Untuk penambal nyawa aku. Bunuh dan cincang orang itu, Guru. Jangan biarkan aku mati. Jangan biarkan aku mati, Guru. Taun. Damar Taun. Bunuh dia, Guru. Bunuh dia. Damar Taun. Panggilan Resi Bawani tidak lagi mendapat jawaban. Kepala Damar Taun telah terkulai ke kiri. Darah segar telah mengalir dari hidungnya. Resi Bawani menggerakkan kepalanya perlahan, menoleh kepada Kameswara. Dan matanya yang cacat tanpa terdapat bulatan hitam manik mata itu memandang Kameswara. Sebuah tatapan yang sangat sirik. Kenapa kau lakukan itu, anak muda? Kenapa? Kenapa kau lakukan itu, anak muda? Apa kesalahan muridku padamu? Kenapa kau lakukan? Maafkan aku, Sangwasi. Aku tahu jika kau tentu kecewa. Aku bisa merasakan betapa saat ini kau sangat kehilangan. Akan tetapi aku minta kau bisa menerima nasib muridmu. Karena memang itulah takdirnya. Bukan sekedar aku yang telah membunuh muridmu. Namun di atas sana, takdir telah berbicara. Takdir apa? Omong kosong dengan takdir. Sayang sekali, Sangwasi. Nampaknya kau jenis orang yang tidak percaya dengan takdir. Dengan sesuatu yang telah digariskan oleh Hyang Batara Agung. Saat inilah waktunya untuk membuka mata Sangwasi. Bahwa bila saatnya tiba, takdir tidak bisa dihindari. Damar Taun telah mengambil sebuah pilihan yang salah. Dengan memilih Raja Trinetra, maka muridmu itu telah memilih menjadi pengikut Durga. Ketahuilah, Sang Resi. Ketenangan dunia ini terancam oleh kelahiran kembali seorang perempuan jahat yang pernah hidup di zaman Mataram. Candi Swambara Budura akan dirusak dalam kelahirannya ke dunia ini. Durga dikawal oleh orang-orang yang mempunyai pertanda yang dipilih oleh muridmu. Itulah sebabnya, Sang Resi. Aku harus membunuhnya, karena aku memang berkepentingan dengan persoalan ini. Sebenarnya lah aku sedang mencari dan memburu orang-orang yang memiliki pertanda seperti yang dimiliki muridmu itu. Jika aku temukan siapapun orang itu, aku terpaksa menjadi lantaran kematiannya. Aku terpaksa menjadi Yamadipati baginya. Barat, aku tidak bisa menerima perlakuanmu, anak muda. Aku telah melakukannya, Sang Resi. Dan aku siap menghadapi segala akibatnya. Termasuk jika Sang Resi bermaksud membalas kematian murid Sang Resi. Silakan. Resi Bawani segera bangkit. Beberapa saat lamanya dia berdiri laksana patung batu. Kameswara memilih untuk menanti apa yang dilakukan Resi Bawani itu. Sang Resi mengangkat kedua tangannya bagai perintah dari pimpinan sebuah suku primitif. Resi Bawani menggerakkan tangannya menari liar, semula perlahan, tapi makin lama semakin cepat dan semakin cepat. Dan kekuatan sihir pun mulai bekerja. Tiba-tiba, tangan yang menari itu telah diselubungi oleh api. Ini sekali lagi, anak muda. Bukan main. Kau benar-benar luar biasa, anak muda. Kau masih muda usia. Akan tetapi kau mempunyai kemampuan yang tidak masuk akal. Kau mampu menghadapi seranganku. Agar tidak mati penasaran, sebelum kau mati, katakan, murid siapakah sebenarnya kau? Tidak ada orang yang pantas aku sebut sebagai guru. Dan aku hormati melebihi rasa hormatku kepada orang lain. Kecuali Ki Ageng Pesanggaran. Ki Ageng Pesanggaranlah guruku, Sang Resi. Kau berbohong, anak muda. Tingkat ilmu yang kau miliki jauh melebihi ilmu Ki Ageng Pesanggaran. Aku tahu, Ki Ageng Pesanggaran memang orang yang pilih tanding.
Akan tetapi kemampuannya bukan pada tataran yang sekarang kau kuasai. Di samping kau pernah menjadi murid Kanigara, atau juga yang terkenal dengan nama Ki Ageng Pesanggaran itu. Pada siapa lagi kau berguru, anak muda? Rupanya kau merasa sangat penasaran, Sang Resi. Bagaimana kalau aku sebut aku pernah berguru kepada Ki Sabalangit? Nampaknya Sang Resi mempunyai hubungan dengan Ki Sabalangit. Kau pernah menjadi murid Sabalangit. Apakah Sang Resi melihat ada ciri-ciri ilmu yang aku kuasai berasal dari Ki Sabalangit? Aku mengenal Sabalangit seperti aku mengenal diriku sendiri. Aku lebih percaya jika kau pernah berguru kepada Sabalangit. Apa yang bisa dibanggakan dari Sabalangit? Orang itu telah mati di Semenanjung Sembulungan, ditelan ganasnya kabut setan yang dahulu kala pernah melanda wilayah ini. Jangan terlampau memuja ketinggian ilmu Ki Sabalangit, Sang Resi. Ketahuilah, aku pernah mengalahkannya di Kamang Ayun. Dan jika kau masih ingin mengetahui siapa lagi yang pernah mengalahkan Sabalangit dan kau ingin menjajal kemampuannya, pergilah ke Singasari. Temuilah Raja Singasari, Ken Arok yang baru saja merobohkan pilar-pilar pendopo Kediri. Bukan main. Apa yang bukan main, Sang Resi? Jika benar apa yang kau katakan, bahwa kau mampu mengalahkan Kakang Sabalangit, kau benar-benar orang yang luar biasa. Dan wawasanmu tentang orang-orang sakti membuatku kagum, anak muda. Terima kasih untuk pujianmu itu, Sang Resi. Namun, aku belum percaya, anak muda. Mari kita lanjutkan pertempuran ini. Kau harus menyerahkan nyawamu kepadaku sebagai penebus kesalahanmu terhadap muridku Damar Taun. Aku siap, Sang Resi. Bagaimanapun juga, rasa cemas sempat menyelinap di hati Rahastri Kandi dan Ken Siwinareswari. Sebuah pertanyaan membersit. Mampukah Kameswara menghadapi orang itu? Segenap murid Palwas Sambu yang bergabung dengan 3 orang murid Pesanggaran memperhatikan apa yang terjadi tanpa melewatkan sekejap pun. Apa pula yang akan dilakukan oleh orang itu? Ada suara-suara yang tidak kelihatan. Nampaknya Sang Resi bermata aneh itu sedang menggunakan ilmu sihirnya. Sang Resi telah bersiap-siap. Aku harus mempersiapkan diri pula. Bibi, ada apa Rahastri? Aku mendengar suara-suara, akan tetapi aku tidak melihat siapa yang bersuara, Bibi. Lihat apa yang dilakukan Resi Bawani. Suara-suara yang timbul itu tentu akibat apa yang dilakukannya. Lihat, Bibi, lihat. Nampaknya Kakang Kameswara benar-benar menghadapi lawan yang sangat berat. Orang itu menguasai sejenis ilmu sihir. Lihat, gerakan-gerakan tangannya itu, Rahastri Kandi. Seperti ada kabut tipis dan lamat-lamat. Bibi, Harimau. Resi Bawani menggeliat dan tangannya bergerak-gerak liar. Dengan halus dia mengipaskan tangannya. Semua yang menyaksikan berdegup kencang jantungnya. Dari kipasan tangan sang resi itu muncul kabut kehitam-hitaman. Kabut itu bergerak meliuk-liuk dan kemudian membentuk sebuah wujud. Bagai dihentak oleh petir di siang bolong. Semuanya terperanjat. Bukan main. Orang itu ternyata benar-benar memiliki perbendaharaan ilmu yang sangat banyak. Ia menggunakan ilmu sihir untuk mencoba merontokkan dadaku. Seekor harimau yang galak dan beringas. Harimau itu telah mengambil ancang-ancang. Ia akan menyerangku. Ia melangkah. Padahal harimau itu sebenarnya tidak ada. Anak muda yang sombong. Apa katamu sekarang? Bukan main, Sang Resi. Nampaknya Sang Resi adalah gudang dari berbagai ilmu. Harimau yang kau ciptakan benar-benar menggetarkan. Anak-anak kecil yang melihat harimau hitam itu tentu akan lari ketakutan. Bahkan para orang tua akan berlarian tunggang langgang. Bukan main. Harimau yang sebenarnya tentu juga akan ketakutan. Auman harimau itu betul-betul sanggup membuat jantung rontok dari dalam dada. Bersiaplah anak muda. Harimau itu akan mencabik-cabik tubuhmu. Tunggu, Sang Resi. Aku juga akan mempersiapkan sebuah permainan untukmu. Gila. Apa yang kau lakukan itu, anak muda? Aku sedang mencarikan kawan untuk harimau itu, Sang Resi. Kebakaran. Kenapa, Sang Resi?
Kau benar-benar anak setan. Bagaimana kau mampu melakukannya? Sebuah permainan untuk menakut-nakuti anak-anak, Sang Resi. Lihatlah, meski di sini telah hadir seekor singa dan seekor harimau yang garang, akan tetapi lihat, semuanya tidak ada yang takut. Mengapa takut? Karena mereka tahu bahwa harimau dan singa itu sebenarnya tidak ada. Harimau dan singa itu sekedar angan-angan kita belaka, Sang Resi. Namanya angan-angan. Apa yang bisa diperbuat? Kecuali jika singa dan harimau itu adalah binatang yang sebenarnya, maka mereka akan merasa ngeri. Keparat, laknat kau. Kedua, binatang itu telah siap, Sang Wasi. Mengapa tidak kita perintahkan mereka untuk bertarung? Ranjak dia, cabik-cabik dia. Serang dia! Singa dan harimau adalah binatang yang menakutkan. Kedua binatang itu telah hadir dan mereka saksikan langsung dengan tatapan mata dan kepala sendiri. Dan kedua binatang yang dahsyat itu telah siap untuk mengadu kekuatan. Namun sebenarnya di balik kedua binatang itu, Kameswara dan Resi Bawanilah sebenarnya yang sedang bertarung. Bibi, Kakang Kameswara menghadirkan seekor singa. Apa? Bagaimana Kakang Kameswara bisa melakukannya? Itulah Bibi, lihat, kedua binatang itu saling menyerang. Bukan main, Kakang Kameswara benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan dan mengira jika Kakang Kameswara akan sanggup melakukan hal itu. Hah? Harimau dan singa itu lenyap, hilang. Mengerikan sekali. Harimau itu besar sekali. Dan singa itu, wah, besarnya tidak masuk akal. Rasanya tidak masuk akal. Ya. Kameswara mampu melakukan hal itu. Dari mana ia mempelajari ilmu sihir itu ya? Para siswa Palwas Sambut tak seorang pun yang mampu mengucapkan kalimat apapun. Sedangkan para murid perguruan Pesanggaran saling berbisik dengan yang lain. Mereka sulit mempercayai Kameswara mampu melakukan sesuatu yang menurut mereka sangat tidak masuk akal. Kau benar-benar mengagumkan anak muda. Dalam usia yang masih semuda kau, kau telah memiliki ilmu yang baru bisa dikuasai setelah menekuninya bertahun-tahun. Entah apa yang bisa kau lakukan jika kau telah seusia aku. Justru karena itu anak muda, kau harus aku bunuh. Dan hakku untuk mempertahankan diri, Sang Resi. Aku masih muda. Aku belum ingin mati. Iya. Matilah. Iya. Matilah kau di tanganku. Iya. Setan alas, kurang ajar kau. Iya. Waktu terus merambat, seolah mengantarkan Kameswara dan Resi Bawani dalam sebuah perang tanding yang tidak berkesudahan. Bagaikan gerakan hantu yang tidak jelas wujudnya, mereka beterbangan susul-menyusul, sambar-menyambar, dan ada kalanya berjumpalitan. Meski Resi Bawani memiliki cacat mata, tetapi ketajaman indera lelaki itu benar-benar luar biasa. Iya. Iya. Jangan sombong kau anak muda. Mengapa, Sang Resi? Jangan kau merasa bangga karena kau mampu melayani aku. Sekarang nasibmu akan menjadi buruk. Lihatlah ini. Apa pula yang akan dilakukannya? Tangannya mengembang dan terangkat tinggi. Rupanya Sang Resi akan melakukan sesuatu. Gila, orang itu mampu melakukannya. Sebuah ajian yang mirip Kakang Kawah Adi-Ari Ali. Tetapi ia hanya membelah diri menjadi dua orang. Bukan main. Kau benar-benar hebat, Sang Resi. Ilmu apa yang kau pergunakan itu? Tidak ada gunanya kau bertanya, anak muda. Iya. Semua yang menyaksikan pertempuran itu terbelalak. Yang terjadi kemudian, Kameswara diserang susul-menyusul oleh dua sosok yang sama. Kameswara merasa sedikit kerepotan karena harus menganggap musuhnya benar-benar dua. Padahal bayangan Resi Bawani yang seorang adalah bayangan semu. Ayah! Kenapa, Rahastri? Lawan Kakang Kameswara menjadi
menjadi dua, Ayah. Bagaimana dengan Kakang Kameswara? Kakang Kameswara bisa mengalami kesulitan, Ayah. Lihat, Kakang Kameswara mulai terdesak. Dua bayangan itu menyerangnya susul menyusul tiada habis-habisnya, Ayah. Berdoa. Semoga Kameswara mampu melepaskan diri dari kesulitan yang dialaminya. Ayah, kita harus menolongnya. Tenanglah, Rahastri. Yang terjadi adalah sebuah perang tanding. Masing-masing tentu tidak ingin apa yang mereka lakukan itu dicampuri oleh orang lain. Bagaimana kalau Kakang Kameswara tidak mampu mengatasi lawannya, Ayah? Aku tidak yakin, Rahastri. Kameswara masih memiliki ilmu andalannya yang lain. Putar kau! Iya! Demit, aku tidak bisa membiarkan hal itu berlarut-larut. Kakang Kawah Adi-Ari-Ari. Kurang ajar kau. Kenapa, Sang Resi? Kau mampu melakukan apa yang aku lakukan, anak muda. Inilah yang disebut Aji Kakang Kawah Adi-Ari-Ari. Aku terpaksa menggunakannya karena Sang Resi telah merepotkan aku. Bukan main kau, anak muda. Kau benar-benar dahsyat. Sekarang aku baru percaya. Kau memang benar-benar memiliki kemampuan yang pantas dibanggakan. Dan dengan tulus aku harus mengatakan pula bahwa kali ini aku telah berhadapan dengan seseorang yang menggetarkan. Rupanya kau membuatku semakin penasaran, anak muda. Dan pertempuran antara dua orang mahasakti itu meningkat dengan tajam, merambah ke tataran ilmu yang semakin sulit dimengerti. Resi Bawani harus mengakui bahwa pemuda yang menjadi lawannya itu ternyata menyimpan berbagai jenis ilmu kanuragan. Itulah sebabnya sang resi yang dibakar dendam sakit hati itu segera mempertajam serangan dengan jenis ajian yang lain, Celeret Taun. Mundur! Semuanya mundur! Ayo mundur! Celeret Taun. Ajian itu bisa mengobrak-abrik rumah Kakang Beranjangan. Aku harus menghentikannya. Apa yang dilakukan Kameswara ternyata sangat telak. Serangan jarak jauh itu menghajar Resi Bawani sehingga pemusatannya terhadap Aji Celeret Taun kemudian buyar. Resi Bawani mengumpat-umpat, sedang wujud bayangannya lenyap entah kemana. Sementara Kameswara pun telah membebaskan diri dari ajian Kakang Kawah Adi-Ari-Ari. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.